Kita ke informasi pertama, pemirsa. BPI Danantara tengah menjajaki kerjasama investasi dengan Sovereign Wealth Fund Arab Saudi dan Japan Bank for International Cooperation. Pembicaraan kerjasama dengan mitra kerja asing ini diakui menunjukkan adanya kepercayaan dari lembaga di negara lain terhadap Danantara. BPI Danantara tengah menjajaki kerjasama investasi dengan lembaga pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund Arab Saudi dan Japan Bank for International Cooperation. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan kemitraan global Danantara. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, adanya tambahan mitra kerja asing seperti SWF Arab Saudi dan Japan Bank for International Cooperation ini menunjukkan adanya kepercayaan dari lembaga di negara lain terhadap Danantara. Rosan menyebut nantinya pendanaan yang akan dikeluarkan Japan Bank for International Cooperation untuk proyek jangka panjang energi baru dan terbarukan, serta proyek keberlanjutan lainnya yang berkesinambungan dengan energi hijau. Melihat kepercayaan dari dunia luar, baik dari negara-negara lain, financial market ya, perbankannya itu, dan investor dari luar juga sangat positif responnya terhadap Danantara, dan ini yang tentunya yang menjadi momentum yang baik dan kami ingin jaga terus agar Danantara ini bisa selalu menjalankan tata kelolanya berdasarkan kami bilangnya world class operation dan investment. Sebelumnya, Danantara telah melakukan kerjasama dengan SWF dan lembaga keuangan asing lainnya, mulai dari Qatar Investment Authority, Future Fund Australia, China Investment Corporation, dan Russian Direct Investment. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung uji coba aplikasi All Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aplikasi ini merupakan gabungan dari 4 aplikasi yang dimiliki oleh sejumlah stakeholder, mulai dari Bea Cukai, Imigrasi, Badan Karantina, dan Kementerian Kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung uji coba aplikasi All Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aplikasi All Indonesia ini merupakan gabungan dari 4 aplikasi yang dimiliki sejumlah stakeholder seperti Bea Cukai, Imigrasi, Badan Karantina, dan Kementerian Kesehatan. AHY menyebut aplikasi All Indonesia merupakan inovasi dan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mempermudah wisatawan saat datang ke Indonesia. Dengan penggunaan aplikasi All Indonesia ini, waktu untuk mengisi aplikasi pada 4 lintas kementerian yang ada sebelumnya menjadi lebih cepat dan mudah. Bisa mengintegrasikan aplikasi yang tadinya ada cukup banyak aplikasi yang memang harus dipersiapkan bagi para wisatawan, termasuk passengers, WNI maupun WNA, international passengers, jadi penumpang maskapai dari internasional. Selain di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, aplikasi All Indonesia juga telah diterapkan di bandara lain di Indonesia, seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur. Penggunaan aplikasi All Indonesia ini diharapkan dapat menumbuhkan geliat ekonomi seperti UMKM dan pariwisata di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, IDX Channel. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis industri otomotif nasional kian kokoh meski di tengah ketidakstabilan global. Hal tersebut disampaikan Agus Gumiwang saat membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025. Menperin mengajak seluruh pelaku industri otomotif untuk tetap percaya pada potensi pasar dalam negeri, meski saat ini ekonomi sedang mengalami perlambatan. Menperin meyakini kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama. Ia memastikan pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang stabil, termasuk melalui berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan. Terlebih industri otomotif merupakan tulang punggung dalam penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Market sekarang sedang dalam tanda petik lesu, ya. Tapi kita minta mereka untuk
tidak ada PHK, ya. Dan juga kita sudah minta kepada mereka untuk tidak menaikkan harga jual. Dan alhamdulillah dari pemain-pemain besarnya yang ada di industri otomotif di Indonesia sudah memberikan komitmen itu. Pelemahan daya beli masyarakat membuat pasar kendaraan menghadapi tantangan penurunan penjualan. Berdasarkan data Gaikindo, hingga Juni 2025, penjualan mobil secara retail turun 9,7% ke angka 390.467 unit. Pelemahan daya beli masyarakat membuat pasar kendaraan global menghadapi tantangan penurunan penjualan. Di Indonesia, data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia menunjukkan penurunan penjualan retail 9,7% pada Januari hingga Juni 2025 ke angka 390.467 unit dibandingkan 2024. Sementara itu, penyaluran dari pabrik ke dealer atau wholesales hanya 374.740 unit, merosot 8,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Perindustrian mengungkapkan penurunan penjualan mobil di Indonesia yang terjadi sejak tahun 2024 hingga saat ini berimbas pada kinerja otomotif di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber IDX Channel. Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 hingga 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%. Keputusan menurunkan BI rate konsisten dengan makin rendahnya perakiraan inflasi dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 hingga 16 Juli 2025, BI memutuskan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%. BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Keputusan menurunkan BI rate konsisten dengan makin rendahnya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, serta terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia mencermati ruang penurunan BI rate untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, BI tetap memperhatikan indikator stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi yang sesuai dengan dinamika perekonomian global dan domestik. Sebelumnya, sepanjang 2025, BI telah memangkas suku bunga acuan pada Januari dan Mei 2025. Ke depan, Bank Indonesia akan mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, perkiraan inflasi yang makin rendah, bahkan di bawah titik tengahnya, rupiah yang stabil dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengenai timing dan besarnya tentu saja akan kami sesuaikan dengan dinamika perekonomian global dan domestik. Selain instrumen suku bunga, BI juga melakukan penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward atau DNDF di pasar domestik serta transaksi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri. Strategi tersebut diperkuat dengan pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Nilai tukar rupiah pada Juni 2025 data hingga 30 Juni 2025 menguat sebesar 0,34% point to point dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya. Perkembangan terkini hingga pertengahan Juli 2025, data hingga 15 Juli 2025 menunjukkan rupiah tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan program Astacita pemerintah. Selain itu, sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.